Sekarang ke perkara 149, termohon silahkan. Seperti tadi pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya perkenalkan yang hadir, saya Agus Darwis selaku kuasa Agak hukum, dekat, suaranya kurang jelas. selaku kuasa hukum Kabupaten Sigi. Ya. Dan yang di sebelah kiri saya anggota KPU Kabupaten Sigi atas nama Bapak Subri. Ya. Saya langsung ke eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu kami anggap telah dibacakan. Ya. Terus terkait dengan eksepsi gugatan kabur, bahwa permohonan pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ya. Terkait kedudukan hukum pemohon, menurut termohon tidak memenuhi ambang batas. Mestinya berapa? Mestinya 1,5%. Itu berapa? 6,4%. 6,4%. Ya, baik. Jadi tidak memenuhi ambang batas. Tidak memenuhi ambang batas. Meskipun pasangan calon, oleh karena itu tidak bisa menjadi punya legal standing ya. Iya, Yang Mulia. Ya, terus apa lagi? Selanjutnya dalam pokok perkara, Ya. bahwa dalam pokok perkara Ini pemohon, pihak terkait itu petahana ya. wakilnya Yang Mulia. Oh, wakilnya yang petahana. Iya. Oke. Sedangkan bupatinya sudah 2 periode. Oh, 2 periode. Jadi wakilnya naik menjadi bupati sekarang. Tetap wakil. Oh, tetap wakil tapi petahana. Petahana. Oke. Terus gimana? Dalam pokok perkara, yaitu pemohon mendalilkan tentang keabsahan keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, yang menurut pemohon itu mengandung cacat yuridis. Ya. Sedangkan dari termohon membantah seluruh dalil pemohon tersebut karena berkaitan dengan keabsahan keputusan pejabat tata usaha negara in casu termohon, Ya. bahwa penerbitan keputusan akuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga secara hukum keputusan termohon nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 bukti T1 tetap berlaku. Selanjutnya, terhadap kekeliruan redaksional pada diktum ketiga keputusan termohon nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tanggal 5 Desember 2024 telah direvisi setelah dilakukan pertemuan dengan pihak Bawaslu. Ya. Sehingga bunyinya menjadi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.00 WITA. Oke. Bahwa kekeliruan redaksional tersebut tidak pula menimbulkan kerugian bagi pemohon dan tidak pula mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu permohonan sebagai mana dalil pemohon. Oleh karena secara faktual pada saat penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh pihak pemohon. Ya. Ini yang lain juga dituduhkan pada dianggap pihak telah terkait terbacakan itu, ya. Karena terkait dengan tenggang waktu menurut kami itu masih memenuhi. Yang Mulia, langsung ke 2.2 berkaitan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ya. Di sini ada 3 hal yang dipermasalahkan oleh pihak pemohon. Ya. Yang pertama, adanya distorsi penjelasan antara KPU RI, KPU Sultan dan KPU Kabupaten Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan. Yang kedua, petugas pelayanan TPS tidak melayani pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP elektronik.
Ya. tingginya angka formulir model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi. Ya, gimana respon termohon? Ya, respon kami itu di dalil mereka yang mulia itu dibagi menjadi 10 kecamatan. Ya. Yang pertama itu Kecamatan Palolo, yang setelah kami teliti di permohonan pemohon itu ada 85 pemilih di Kecamatan Palolo. Yang kami jawab dalam bentuk tabel yang mulia, Ya. itu bukti T13. Yang kemudian termohon berkesimpulan bahwa dari 85 pemilih yang menurut pemohon itu terdapat 28 orang yang tidak terdaftar dalam DPT, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan. Terdapat 56 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih tersebut tidak datang ke TPS. Terus terdapat 1 orang pemilih yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya ada nama yang sama di dalam dalil pemohon itu atas nama Darwis dan Haris. Itu sebetulnya orang sama? atau Orang yang bukan? sama yang mulia. Orang sama. Darwis tertulis 2 kali, Ya, termasuk tapi Haris. nyoblosnya sekali atau 2 kali dia? Dia tidak menyoblos yang mulia Tidak karena menyoblos. tidak memiliki KTP elektronik. Oke. Terus dari keseluruhan kejadian tersebut tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari pengawas TPS, pengawas desa, Panwas Kecamatan Palolo dan Bawaslu Kabupaten Sigi. Oke. Selanjutnya Kecamatan Dolo ini kejadiannya sama yang mulia. Ya. Itu ada menurut pemohon itu ada 5 pemilih, tapi setelah kami telusuri permohonannya itu ada 6. Itu kejadiannya sama, di mana 5 orang yang terdaftar dalam DPT, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 pemilih tersebut tidak datang ke TPS. Dan 1 orang yang terdaftar dalam pemilih tetap, namun pada hari pemungutan suara pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP elektronik atau biodata kependuduk atau dokumen kependudukan. Selanjutnya Kecamatan Kelawi Selatan itu sama yang mulia, mohon dianggap terbacakan. Ya. Itu bukti T15. Yang keempat Kecamatan Nokilalaki juga sama yang mulia. Ya. Itu semua yang berkaitan seperti itu Ya. dianggap telah diucapkan ya, dibacakan. C. Ya, yang lain? 5 Kecamatan Dolo, kami langsung yang menyimpulkan dari 10 kecamatan yang mulia. Ya. Itu bahwa dari uraian keseluruhan 10 kecamatan dimaksud oleh pemohon, kami menguraikan kesimpulan atas dalil pemohon tentang 132 orang pemilih tersebut terbagi menjadi 5 bagian atau kejadian. Yang pertama, terdaftar dalam DPT tetapi tidak hadir atau tidak datang ke TPS sejumlah 78 orang. 2 orang yang sama yaitu atas nama Darwis, Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo, dan atas nama Haris, Desa Lembang Tongua, Kecamatan Palolo. Kejadian yang kedua, terdaftar dalam DPT dan datang ke TPS namun tidak dapat menunjukkan KTP elektronik dan atau biodata penduduk atau dokumen kependudukan yang lengkap sejumlah 14 orang. Jadi tidak nyoblos ya. 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 Tidak terdaftar dalam DPT sejumlah 35 orang, terus meninggal dunia 1 orang. 2 orang pemilih dari Kecamatan Dolo Selatan telah mengurus pindah memilih di Desa Ogolugus, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motto. Iya. Dari 130 orang pemilih yang dipersoalkan oleh pemohon, tidak ada signifikan atau tidak mempengaruhi perolehan hasil suara pemohon maupun terkait. Iya. Selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon sepanjang mengenai Yang 130 itu juga tidak ada coblos ganda ya. tidak ada yang mulia. Oke, terus? Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil pemohon sepanjang mengenai tingginya angka formulir model C pemberitahuan yang tidak terdistribusi merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS. Itu kami jawab dalam tabel yang mulia di halaman 50 soal distribusi C pemberitahuan, Ya. bahwa dari 15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, formulir model C pemberitahuan KWK yang terdistribusi berjumlah 179.903, sedangkan jumlah surat pemberitahuan dengan model C pemberitahuan dan seterusnya yang tidak terdistribusi berjumlah 13.559, yang disebabkan karena pertama,
ada yang telah meninggal dunia, pindah alamat. Yang kedua, petugas penyelenggara tidak mengenal pemilih yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemungutan suara. Yang ketiga, pemilih telah berubah status. Keempat, pemilih pada saat petugas penyelenggara pemilihan KPPS mengantarkan surat pemberitahuan tersebut, pemilih tidak berada di tempat, atau tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, serta KPPS tidak mendapatkan kontak person pemilih. Oke, semuanya dianggap telah Selanjutnya yang dibacakan. dibacakan. Ya. Selanjutnya 2.3 pada halaman 53 berkaitan dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi. Ini Wakil Bupati Siginya incumbent yang mulia. Ya. Selama proses tahapan, bahwa termohon hanya menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab termohon selaku penyelenggara pemilihan, yaitu terkait dengan Bupati Sigi atas nama Muhammad Irwan bukan sebagai petahana yang berkampanye di luar hari kerja, dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi selaku petahana telah menyampaikan izin kampanye kepada termohon sesuai surat nomor 200.2 dan seterusnya tanggal 4 Oktober 2024 bukti T23, dan izin kampanye untuk Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi sesuai surat nomor 800.1 dan seterusnya perihal cuti di luar tanggungan negara bukti T24. Selanjutnya 2.4 berkaitan dengan dalil pemohon yang meminta atau memohon untuk dilaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS, bahwa berkaitan dengan hal tersebut itu tidak sesuai dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Ya. Selanjutnya yang lain jangan dibacakan yang mulia. Ya. Penting kami sampaikan yang mulia, dari 10 kecamatan yang dipermasalahkan oleh pemohon dengan jumlah yang terbesar itu 85 pemilih itu ada di Kecamatan Palolo, itu dimenangkan oleh pemohon. Terus Kecamatan Sigi Biromaru dimenangkan oleh pemohon, Tanam Bulapa dan Marawola. Ya. Selanjutnya kami ke petitum yang mulia. Silakan. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil jawaban termohon di atas, termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon, menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.00 WITA. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap telah terbacakan. Kacau saja, bro. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon. Ya. Sekarang pihak terkait. Ya, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Ya. Jadi kami selaku pihak terkait dalam ini mengajukan eksepsi. Ada 4 eksepsi yang kami ajukan. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang kedua terkait dengan kedudukan hukum pemohon. Ya. Yang ketiga terkait perbaikan permohonan pemohon telah melewati batas waktu dan telah diajukan 2 kali. Ya. Yang ketiga terkait dengan permohonan pemohon obscure libel Ya. atau tidak jelas. Narasinya dianggap dibacakan ya. Ya, Yang Mulia, Baik. terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dari halaman 1 sampai dengan halaman terkait poin 1 sampai dengan poin 10 itu dianggap dibacakan. Ya. Poin 11, setelah membaca seluruh uraian permohonan pemohon, walaupun judul permohonan pemohon adalah permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi
ternyata permohonan pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara hasil pemilihan, atau dapat dikatakan bahwa materi permohonan yang diajukan pemohon sama sekali bukan merupakan objek perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 156 ayat 2. Supaya tidak feedback, Kakak mundur dikit. Oke, siap Yang Mulia. Ya, silakan. Lanjut. Ini mic-nya bagus kok, peka ini. Ya. Melainkan hanya terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama proses pemilihan serta masalah dugaan pelanggaran administratif penyelenggara. Adapun materi permohonan pemohon pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut. Ini dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Ya, terhadap dalil-dalil pemohon tersebut menurut pihak terkait bukan merupakan kewenangan mahkamah melainkan kewenangan lembaga lain, sebab kewenangan mahkamah hanyalah terkait keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas telah mengatur peranata penyelesaian sengketa. Ini Ya, dianggap itu dibacakan Yang seluruhnya Mulia. dianggap dibacakan. Siap. Lanjut, bahwa jika mahkamah menunda pemberlakuan ambang batas karena permohonan pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran administrasi berkategori TSM, maka tentunya hal tersebut bukanlah kewenangan dari mahkamah melainkan kewenangan dari Bawaslu provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 135A ayat 1 dan ayat 2. Ya, itu. Selanjutnya dianggap dibacakan. Ya. Kesimpulan dalam eksepsi tersebut adalah memperhatikan dalil permohonan pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi. Maka mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus permohonan pemohon in litis sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait eksepsi kedudukan hukum pemohon. Ya, ini tidak memenuhi 158 ya. Siap Yang Mulia. Berapa persentasenya sama dengan punya termohon? Sama Yang Mulia, 6,4% Ya, selisih. Yang seluruh selebihnya dianggap dibacakan. Siap Yang Mulia. Apalagi? Terkait dengan permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 huruf B, angka 4 dan angka 5. Ya, kenapa? Dalam angka 4 menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan posita antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Dalam angka 5, hal-hal yang dimohonkan petitum muat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Ya. Poin 6, materi permohonan pemohon bukan merupakan objek perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dimaksud dalam Ya, itu pasal dianggap dibacakan. Tidak menyangkut kewenangan itu. Ya. Ketujuh, bahwa materi permohonan pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang harusnya diselesaikan di Bawaslu Ya, dan ini atau di jangan- DKPP. Jangan diulang-ulang, itu termasuk kewenangan itu sudah. Sekarang masuk pokok permohonan. Ya. Terkait perbaikan dianggap dibacakan. Ya, dalam pokok permohonan Ya. bahwa segala hal yang telah diuraikan pihak terkait pada bagian eksepsi di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan ini. Ya. 2, bahwa keterangan pihak terkait dalam perkara akuo hanya akan menjawab dalil-dalil pemohon yang berhubungan langsung dengan pihak terkait serta dalil-dalil yang ditujukan kepada termohon dan berhubungan dengan kepentingan atau hak-hak pihak terkait. 3, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pihak terkait. Dalam pokok permohonan ini pada intinya pihak terkait membagi
beberapa persoalan. Yang pertama terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Yang kedua terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sigi Muhammad Irwan. Yang ketiga dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil bupati Dr. Samuel Yasin Pongi. Yang terakhir terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bupati nomor urut 1. Terkait hal tersebut, pihak terkait telah membahasnya dalam halaman 7. Ya, Halaman itu 7. gimana kalau Angka 7. satu-satu sampai saya tanya. Ya. Mengenai netralitas petahana, gimana? Ada respon apa? Itu petahana kan wakil, Iya yang mulia. jadi wakil lagi, disebut dia tidak netral. Ini ada gimana? Kami menolak terkait dengan dalil-dalil permohonan tersebut, yang mulia. Oke, terus penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan wewenang gimana? Yang wakil ya yang mulia. Ya. Ya, Ya. Yang pertama terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil Bupati Sigi nomor urut 1, pihak terkait menanggapi sebagai berikut. Bahwa perlu diketahui bahwa calon wakil Bupati Sigi nomor urut 1 Samuel Yasin Pongi telah mendapatkan izin oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah nomor 800.1.11.7 /1053/RO Pemda. Ya, itu dianggap dibacakan. gitu. Ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Selanjutnya bahwa pihak terkait menolak dalil-dalil pemohon pada poin 1 dan poin 2 halaman 19 sampai dengan halaman 20 yang mendalilkan bahwa dalam rentan waktu sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan calon nomor urut 1 melakukan berbagai pelanggaran pemilihan dan terkait dengan tindakan wakil bupati dalam kegiatan kemah kerja Bina Insani sekecamatan Palolo dan sekecamatan Okilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintubu kecamatan Palolo, melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru dan dianggap memanfaatkan fasilitas kekuasaan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebab menurut pihak terkait, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Sigi pada tanggal 12 September 2024 dan bagaimana mungkin Samuel Yasin Pongi menggiring para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 sedangkan penetapan nomor urut Ya, ditetapkan pada tanggal 23. Jangan dekat-dekat lagi, ada feedbacknya itu. Siapa yang mulia? Nanti malah ketelen dah. Bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada poin 3 halaman 20 terkait dalil yang menggambarkan tindakan Samuel Yasin Pongi sebagai tindakan intervensi kepada anggota PPS pada hari pemilihan suara. Ya, itu seluruhnya dianggap dibacakan. Yang dianggap dibacakan yang mulia. Terus ada intimidasi, melakukan intimidasi enggak? Tidak ada yang mulia. Gimana penjelasannya? Gimana? Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang mulia. Ya, Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk kejadian intimidasi yang dituduhkan oleh pihak pemohon, sebenarnya itu dalam proses diskusi dengan beberapa kepala desa. Dan memang sebenarnya ini maaf hanya dugaan juga ada terindikasi sebenarnya salah satu kepala desa itu tidak lebih berpihak ke paslon lain sebenarnya. Itu penekanannya sebenarnya pada rekaman alat bukti yang diajukan oleh pemohon soal intimidasi. Iya. Demikian. baik. Terus penyalahgunaan jabatan, dia menyalahgunakan jabatannya. Ini kan rangkaian dari bahwa dia itu karena petahana wakil bupati bisa melakukan itu. Baik, Pak Prof. Sebenarnya tadi kami sudah sampaikan
bahwa semua proses tuduhan itu dilakukan semua tuduhan yang dilakukan oleh diajukan oleh pemohon itu sebenarnya sebelum tanggal 22, sebelum penetapan, dan sudah kami ajukan tadi ada surat cuti sampai tanggal 23. Itu sebelum cuti. Betul, sebelum cuti. Nah, untuk tanggal 24 kalau nggak salah 24 itu juga sudah aktif kembali sebagai wakil Bupati Sigi. Seperti itu. Oke. Itu dimuat di halaman berapa keterangan pihak terkait? Di sini. Ada hal yang bisa membuktikan bahwa itu sebaliknya tidak sebagaimana yang dituduhkan pemohon? Ada bukti apa? Halaman 23 sampai dengan halaman berapa? Iya. Terkait dengan cuti itu kami ajukan bukti PT 25 yang mulia. PT 25, terus yang lain apa? Bahwa kegiatan-kegiatan itu masih dalam rangkaian dia tugas sebagai bupati. Iya yang mulia, selaku wakil bupati. Wakil bupati ya, itu PT berapa? Yang dia tadi datang di perkemahan sebelumnya itu kan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon kan? Iya yang mulia. Ini kami hubungkan dengan dalil permohonan pemohon terkait dengan tanggal-tanggalnya, makanya di sini kami jelaskan bahwa terkait penetapan sebagai pasangan calon itu pada tanggal 22 November ya. Ya. Sedangkan penetapan nomor urut ditetapkan pada tanggal 23 September 2024. Jadi bagaimana mungkin Samuel Yassin Ponggi menggiring para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 sedangkan penetapan nomor urut ditetapkan pada tanggal 23. Begitu yang lihat. Oke. Nah, lanjut. Terkait dalil yang menggambarkan tindakan intervensi tadi kami anggap dibacakan. Terus terkait dengan kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan anggota BPD Kabupaten Sigi adalah kegiatan yang dihadiri oleh Samuel Yassin Ponggi selaku Wakil Bupati pada tanggal 17 September 2024 sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September, begitu yang mulia. Ya. Nah, terus terkait hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 3 huruf B Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang bersifat segera perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu bukti PT 26 yang mulia. PT 26. Ya, sekarang kalau begitu petitumnya silahkan. Petitum bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan sah dan berkekuatan hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Sigi nomor 211 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi terkait hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2024. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Rizal Incinai SOS MSI dan Dr. Samuel Yassin Ponggi SE MSI dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Haji Muhammad Agus Rahmat Lamakarate SPMES dan Samuel Riga SE dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496.000 suara. 3. Pasangan calon nomor 3 atas nama Dr. Nirwansyah Parampasi SPPA dan Hesti Yulita dengan perolehan suara sah sebanyak
12.418. 4. Pasangan calon nomor urut 4 atas nama Dr. Andes Haji Husein Habibu MHI dan Ajuk Willem Darawia STMT dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhammad Rizal Incinay SOS MSI dan Dr. Samuel Yansen Pongi SE MSI sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Ya, sekarang Bawaslu Sigi. Ada resumenya, Ibu? Iya, makasih Yang Mulia. Iya, ada 2 lembar. Oke, kalau 2 lembar dibaca seluruhnya. Iya. Kalau nggak dibaca nggak ada pekerjaannya malah. Makasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Ya, izin Yang Mulia, saya Steni Petalolo bersama Bapak Hizbullah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sigi, yang mewakili lembaga Bawaslu Kabupaten Sigi akan memberikan keterangan di depan majelis. Bahwa berdasarkan perkara nomor 149-PHPU-BUP garis datar 12 Romawi garing 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sigi nomor urut 2 Agus Rahmat Lamakarate Samuel Riga. Itu mic-nya di sana dimatikan itu. Ya. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keputusan KPU Kabupaten Sigi nomor 211 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi 2024 mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya angka 1, 2, dan 5 halaman 67 terhadap dalil pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi. 1. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon eko, tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sigi. Kedua, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi nomor 079 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk keseluruhan kecamatan di 15 kecamatan Kabupaten Sigi dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi pemilihan tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sigi berdasarkan formulir model D hasil dan seterusnya tanggal 5 Desember tahun 2024 diketahui saksi pasangan calon nomor urut 02 tidak menandatangani formulir tersebut. Adapun hasil perolehan suara hasil pengawasan Bawaslu pada rapat pleno tanggal 5 Desember yang tertuang dalam formulir model D hasil dan seterusnya masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang termuat dalam vide bukti PK 1.28.10.01 dianggap dibacakan. Iya. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan dalil pemohon. Kecamatan Palolo, Panwasam Kecamatan Palolo telah menerima 4 laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan 01 dan seterusnya. Terhadap laporan eko, Panwasam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024
yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang ditentukan. Yang kedua, terkait dengan dalil pemohon Kecamatan Dolo, Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Terhadap laporan EGOP, Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal. Pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga tidak memenuhi syarat formil dan material. Ketiga, Kecamatan Kulawi Selatan menerima laporan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan dengan nomor 01 dan seterusnya. Terhadap laporan EKO tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Video bukti PK.281033. Kecamatan Marawola menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02 dan seterusnya pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan pada pembahasan kedua di Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan. Video bukti PK.28 dan seterusnya. Berdasarkan hasil pengawasan di kecamatan yang didalilkan oleh pemohon, Kecamatan Okilalaki, Kecamatan Dolo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Tanah Mulava, Kecamatan Marawola, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Kinovaro. Pada tanggal 27 November 2024 tidak terdapat kejadian khusus terkait dengan pemilih yang tidak dilayani atau ditolak menggunakan hak pilihnya, video bukti PK dan seterusnya. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam laporan pengawasan nomor 1375 dan seterusnya tanggal 1 Desember 2024 pada pokoknya menjelaskan pemberitahuan hasil rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak didistribusikan dari setiap desa dalam wilayah Kecamatan Sigi Biromaru oleh PPK Kecamatan Sigi Biromaru pada proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan sebagaimana berikut termuat dalam bukti PK.281061. Terkait dengan dalil pemohon bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Bupati Sigi yang mendukung pemenangan calon wakil Bupati Sigi incumbent angka 2 sampai dengan 9 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi. 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan 01/rek dan seterusnya pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi dengan mengarahkan kepala desa sekecamatan Palolo untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi 2024, video bukti PK.28 dan seterusnya. Terkait dengan laporan tersebut, ya Bawaslu sudah menindaklanjuti laporan terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati yang dibahas di Sentra Gakumdu sampai kepada pembahasan kedua, ya, yang dihadiri langsung oleh Pak Bupati sebagai pihak yang dipanggil untuk didengar keterangannya dan dihadiri oleh Pak Bupati dalam pembahasan Gakumdu kedua. Itu dinyatakan tidak terpenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai pihak terlapor
yang termuat dalam sehingga proses penanganan tersebut dihentikan di pembahasan kedua yang mulia yang termuat dalam video bukti PK 280/1065. Kemudian Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan himbauan terkait dengan netralitas kepala desa, aparat desa se-Kabupaten Sigi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sigi untuk menjaga integritas, profesionalitas dan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam bukti PK 28 dan seterusnya. Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat nomor 74 dan seterusnya tanggal 20 September 24 terkait dengan himbauan netralitas ASN dan kepala desa untuk tidak berpihak dari pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik, pasangan calon bupati dan wakil bupati termuat dalam video bukti PK 28 dan seterusnya. Yang terakhir, bahwa berdasarkan hasil pengawas kelurahan desa Padende terkait dengan yang didalilkan pemohon nomor 94 pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kampanye rapat umum yang dilaksanakan oleh calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 bukti video PK 281069. Sekian, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Prof, ini silakan kalau ada. Terima kasih. Saudara Bawaslu, ini kan ada bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Cuma kode buktinya agak beda ya ini. Coba dibuka halaman 27 pihak terkait. Jangan-jangan ini buktinya pemohon ini. Tulisannya adalah P27, P28 begitu. Mestinya kan kodenya PT kan begitu. Masing-masing sudah punya rumahnya masing-masing. P itu sana, T-nya sini, PT situ, PK kan begitu. Ya, itu P27, P28. Jangan-jangan kompak sama pemohon ini. Ya, sudah berkompak ya. Sudah, enggak apa-apa. Ini saya mau nanya ya kepada Bawaslu. Bawaslu terkait dengan undangan klarifikasi yang mengundang Muhammad Irfan. Muhammad Irfan itu bupati ya pada waktu itu ya. Iya. Bupati yang saat itu sedang menjabat. Muhammad Irwan yang mulia. Muhammad Irwan ya, Muhammad Irwan Lapata ya. Benar ya. Itu undangan itu mengklarifikasi peristiwa apa itu, Bu? Coba dijelaskan. Iya, makasih yang mulia. Ya, terkait dengan laporan yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sigi, ya terkait dengan dugaan pelanggaran pidana pasal 71 ayat 1 ya, yang terlapor yang mulia bupati dan wakil bupati. Ya, terkait dengan pasal 71 ayat 1 penyalahgunaan wewenang. Yang dipanggil hanya ini aja, Muhammad Irwannya saja. Iya, jadi di situ karena ada dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi, iya maka kita ditindaklanjuti oleh Bawaslu di Sentra Gakumdu untuk pidananya. Iya, itu dilakukan sampai pembahasan kedua. Peristiwanya apa itu peristiwanya? Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang apa yang dilakukan di situ? Iya, apakah betul penyerahan bantuan modal kepada UMKM? ya ini terkait dengan mengarahkan, itu termuat dalam bukti video 4 bukti video Buktinya, PK 28. buktinya Bawaslu apa? PK berapa? Ada nggak? Video bukti PK 28.10 garis datar 62 yang mulia. Oke. Terus gimana tindak lanjutnya kemudian? Iya, tindak lanjutnya itu di Sentra Gakumdu memanggil pihak-pihak yang terkait, termaksud bupati dipanggil dan bupati memenuhi panggilan Sentra Gakumdu di Bawaslu untuk diminta keterangannya. Ya, hasil pembahasan kedua yang dilakukan di Sentra Gakumdu itu dihentikan, tidak diteruskan ke tingkat penyidikan. Kenapa? Ya, karena tidak cukup bukti. Ya, satu yang tidak cukup bukti yang diajukan
karena bukti yang diajukan tidak sesuai dengan apa yang disangkakan oleh pemohon pada laporan yang disampaikan ke Bawaslu. Oke, itu hanya satu kecamatan ya? Iya, itu ada beberapa kecamatan yang disampaikan juga terkait dengan yang di Kecamatan Palolo, kemudian di Kecamatan Kulawi, Yang Mulia. 2 tempat itu ya? Iya. Jadi PK 28162 itu ya? Iya, 28162. Iya. Kemudian PK 1065. Vide bukti PK 28165, 2 alat bukti, Yang Ada 2 Mulia. alat buktinya. Iya, berarti makasih. Terkait dengan Bupati dan Wakil Bupati. Iya, terima kasih Prof. Eni Yang Mulia. Sekarang kita sahkan buktinya. Pemohon menambahkan P40 sampai P41. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul nggak? Iya benar Yang Mulia. Iya. Iya. P40 sampai P41. Iya benar Yang Mulia. Oke. Termohon T1 sampai dengan T25. Benar Yang Mulia. Kemudian pihak terkait PT1 sampai dengan PT35. Iya, benar Yang Mulia. Pihak Bawaslu PK 28101 sampai dengan PK 28169. Iya, Yang Mulia. Semuanya sudah diverifikasi, sahkan.